Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Tardozzi mengatakan, saat Anda mencapai titik terendah, Anda akan mengerti jika Anda punya nyali untuk keluar. Pecco punya nyali. Tim Ducati keluar dari GP Jerman dengan perasaan campur aduk. Marc Marquez meraih kemenangan telak di Sachsenring, sementara Pecco Bagnaia, setelah hari Sabtu yang sulit, berhasil mengamankan podium dengan rasa lega. Dari dinding pit, Davide Tardozzi mengatakan kepada GP1.com bahwa ia puas dengan performa keseluruhan hari Minggu, meskipun fokusnya tetap, terutama, pada pemulihan sang juara bertahan. Meskipun Marc Marquez bersinar di Sachsenring dan Alex Marquez melengkapi podium, fokus Tardozzi tetap pada Bagnaia. Bukan pada hasil langsungnya, melainkan pada konteks dan ekspektasi seputar sang nomor satu. Pecco adalah seorang petarung, seorang pembalap, dan seorang pria yang yakin akan kemampuannya, ujar manajer tim Ducati tersebut, menyadari bahwa musim ini tidak mudah bagi pembalap asal Turin tersebut. Tahun lalu dan musim-musim sebelumnya, dia sudah mengalami masa-masa sulit, tetapi dia tahu cara mengatasinya dengan brilian. Saya yakin dia akan melakukannya lagi, semoga dimulai di Brno. Tardozzi tidak menyembunyikan fakta bahwa melihat Bagnaia begitu tertekan setelah sprint hari Sabtu memicu beberapa tanda bahaya di pit. Ketika Anda mencapai titik terendah, saat itulah Anda benar-benar tahu apakah Anda punya nyali untuk kembali ke jalur, dan Pecco jelas memilikinya, tegasnya, memuji sikap juara MotoGP 2 kali itu meskipun finish podium hari Minggu tidak sepenuhnya menghapus rasa tidak enak dari hari sebelumnya. Kami sudah melihat tanda-tanda positif di Assen. Kami masih percaya padanya, dia adalah juara yang telah terbukti, dan kami berharap dapat memenangkan balapan dan gelar bersama lagi. Tentu saja, nama hari itu adalah Marc Marquez. Tidak ada yang menantangnya untuk meraih kemenangan, dan menurut Tardozzi, ia mengendalikan segalanya sejak latihan. Di trek ini, Marc tidak diragukan lagi yang tercepat, akunya. Yang tercepat tidak selalu menang, memang benar, tetapi ia tahu bagaimana mengelola akhir pekan dengan sempurna. Kami membahasnya pada hari Kamis dan Jumat, dan Marc sangat berhati-hati untuk menghindari kesalahan. Tardozzi juga memuji perkembangan pemain asli Lleida tersebut sejak tes pertama tahun ini, dia memang sudah cepat di Buriram, tetapi yang telah disempurnakannya adalah hubungannya dengan tim. Bersama Marco Rigamonti dan Matthias Reni, dia telah membangun koneksi yang sangat kuat, semacam kohesi di mana pandangan sekilas saja sudah cukup untuk saling memahami. Ikatan seperti itu kini terjalin, dan itu terlihat jelas. Balapan hari Minggu di Sachsenring meninggalkan Ducati dengan senyuman, tetapi juga perasaan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mengembalikan Bagnaia ke puncak. Namun, bagi Tardozzi, keyakinannya tidak berubah. Bagnaia berbicara, kita perlu melangkah maju. Saya tidak suka finish ketiga di setiap balapan. Pebalap kelahiran Turin ini mengomentari finish ketiganya di Sachsenring di Sky, sprint masih menjadi fokus utama saya, kami perlu meningkatkan performa di lintasan basah. Saya memulai balapan dengan baik, tetapi selebihnya sama saja dengan banyak pembalap lain tahun ini. Kami perlu melangkah maju karena saya tidak suka finish di posisi ketiga setiap balapan. Saya harus berpikir positif dan saya cukup senang dengan hasilnya karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita start di posisi ke-10. Kita harus melihat sisi positifnya, dan saya cukup senang dengan hasilnya karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi ketika kita memulai dari belakang. Kecepatan untuk memperebutkan podium sudah ada, dan sebelum balapan saya cukup yakin bisa memperjuangkannya. Saya tahu saya punya potensi ini. Setelahnya, beberapa hal terjadi, banyak pembalap membuat kesalahan karena balapannya tidak mudah. Sulit bagi kami untuk mencapai garis finish, tetapi saya melihat bahwa secara keseluruhan, selain Marc, Alex dan saya sangat mirip dalam hal kecepatan dan sensasi berkendara. Kami perlu melangkah maju 2 atau 3 langkah, tentu saja dengan bekerja sesuai arah yang telah kami ambil, memberikan data kepada tim, melakukan lebih banyak putaran, kami pasti akan menemukan jalannya lebih cepat. Kami melihat beberapa kecelakaan di tikungan 1, seberapa sulit tikungan itu. Suhu hari ini sangat ideal untuk ban, terutama untuk melaju kencang. Hari ini, angin yang mendorong dari belakang menjadi penyebabnya. Saat mulai berbelok dan melepas rem, jika Anda sudah benar-benar sejajar, sulit untuk memperlambatnya. Terlebih lagi, rasanya seperti ada dorongan dari belakang, dan itu cukup rumit. Ketika Anda memulai dari baris keempat, Anda harus senang jika finish ketiga. Faktanya, saya tidak 100% puas karena saya memiliki potensi untuk berbuat lebih banyak, meskipun pada akhirnya saya mencapai hasil maksimal.
Alex melakukan pekerjaan yang fantastis mengingat ia cedera. Saya pikir itu adalah balapan yang intens dengan 4 pembalap dengan kecepatan yang sama. Mark melakukan pekerjaan yang berbeda. Saat ini, saya sangat beruntung, mengetahui nilai dan potensi saya. Kemarin adalah hari yang buruk karena kepercayaan diri yang saya miliki, bukan karena alasan lain. Sebelum balapan, saya benar-benar yakin bahwa saya akan berjuang untuk podium dan paling buruk saya akan finish ketiga. Itu adalah balapan yang sulit dan berat, tetapi bukan itu yang saya tuju. Anda harus selalu positif, kami sedang berusaha untuk kembali berjuang meraih kemenangan. Marc Marquez mengomentari, dominasi musim ini bahkan mengejutkan saya. Grand Prix Sachsenring membawa kemenangan yang sangat istimewa bagi Marc Marquez, kemenangannya yang ke-12 di MotoGP, menambahkan kemenangannya di kelas 125cc dan Moto2, sebuah tonggak sejarah yang diibaratkan sang pembalap sebagai mahakarya. Bagi saya, kemenangan ini seperti simfoni ke-9, mahakarya Beethoven, Ode to Joy. Kemenangan ini memberi saya sukacita yang luar biasa, sebuah kemenangan yang sangat berarti, seperti karya musik ikonik itu. Anda telah mencapai 200 start Grand Prix dan 1 kemenangan. Bagaimana perasaan Anda tentang angka bulat itu? Sangat senang. Mencapai 200 Grand Prix dengan 1 kemenangan menunjukkan bahwa saya masih mempertahankan level tinggi. Comeback kemarin memberi saya lebih banyak adrenalin dan kegembiraan. Kemenangan hari ini lebih jelas dan menjadi ujian yang sesungguhnya, terutama setelah gagal di Austin. Konsentrasi adalah kunci untuk memastikan saya tidak terpeleset hari ini. Dengan keunggulan 83 poin di klasemen kejuaraan, apakah Anda mempertimbangkan untuk bersantai? Tidak, sama sekali tidak. Saya selalu optimis, tetapi kali ini saya lebih suka berpikir sedikit negatif agar tetap lebih fokus. Masih ada 11 balapan tersisa dan banyak hal bisa terjadi, termasuk cedera. Saya bekerja paling baik di bawah tekanan. Apakah Anda mengharapkan dominasi yang begitu jelas atas para pesaing Anda? Tidak, baik saya maupun mereka. Alex sangat konsisten dan tidak membuat kesalahan, yang memaksa saya untuk menghindari kesalahan. Ini membuat pertarungan semakin sengit. Bagaimana perkembangan motor dan hubungan Anda dengan tim? Kami telah mengambil langkah-langkah kecil sejak Aragon, menyempurnakan pengaturan. Saya merasa lebih baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan karena kami masih mengenal teknisi dan melihat apa yang kami butuhkan. Apa yang Anda ingat dari balapan terakhir Anda di sini, bersama Honda dan sekarang bersama Ducati? Tahun lalu saya naik podium di sini, dan tahun ini saya menjalani akhir pekan yang sempurna. Ini seperti lingkaran penuh. Saya merasa jauh lebih baik, dan saya senang mengenakan seragam merah, bersama tim, yang membuat segalanya berbeda. Marc Marquez mencapai pertengahan musim sebagai pemimpin yang jelas, tetapi ia tidak berpuas diri. Kemenangannya di Sachsenring bukan hanya kemenangan jumlah, tetapi juga penegasan kembali kedewasaan, fokus, dan ikatannya dengan tim dan keluarganya. Perjuangan masih berlanjut, dan dengan gaya pragmatis dan ambisi yang tak tergoyahkan, Marquez sudah memikirkan pertempuran berikutnya tanpa melupakan masa kini. Ia juga ingin mendedikasikan Grand Prix ke-200-nya untuk keluarga Borja Gomez, dan menekankan pentingnya menjaga rasa hormat dan kemanusiaan di luar lintasan.